Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ida Farida. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Di sini saya akan sedikit mereview buku yang telah saya baca, yaitu yang berjudul Literasi Menggerakkan Negeri yang ditulis oleh Najla Shihab dan komunitas guru belajar. Teman-teman udah tahu ya bagaimana budaya literasi di Indonesia itu, yaitu sangat minim. Banyak anak-anak kurang menyukai yang namanya literasi, baik itu membaca, menulis, karena dinilai sangat membosankan. Di buku ini diceritakan bahwa pengalaman guru-guru belajar menghadapi anak-anak yang bosan atau kurangnya literasi. Pengertian literasi sendiri yaitu adalah kemampuan menalar yang berkaitan dengan kemampuan analisa sosial, bahasa, dan emosi. Bukan hanya membaca atau mendengar literasi itu ya teman-teman, tetapi literasi itu juga bagaimana kita dapat memanage emosi kita, mengatur emosi kita, sosial kita terhadap orang lain. Nah, di buku ini juga ada strategi guru dalam memahami literasi terhadap anak, yaitu kita sebagai guru harus mengamati apa kegiatan atau topik favorit apa yang si anak itu sedang lakukan. Bahkan ketika si anak tersebut sedang istirahat, dengan melakukan favoritnya, bawa sampai pembelajaran yang kita akan pelajari agar si anak itu dapat mengikuti pembelajaran kita dengan khusyuk, karena dia melakukan apapun keinginannya, kesukaannya. Nah, agar anak atau peserta didik menyukai budaya literasi, kita sebagai guru harus menumbuhkan motivasi anak. Anak itu butuh nyata atau butuh bukti. Untuk itu, kita setiap melakukan pembelajaran kepada anak harus di dalamnya dimasuki motivasi. Contohnya seperti kita memperkenalkan tokoh-tokoh yang sangat hebat, yang sangat mencintai literasi, yang mereka menjadi sukses itu dengan cara literasi. Di buku ini juga ada beberapa cara agar anak dapat menyukai yang namanya literasi, agar tidak monoton atau tidak bosan untuk dia membaca. Yang pertama ada yang namanya pegelaran dongeng yang berkesan. Jadi dari pengalaman pergelaran dongeng tersebut, jadi si anak itu dapat mengesankan bahwa pendongeng dari manapun juga mampu menyampaikan pesan melalui cerita. Jadi si anak itu mengetahui informasi, tidak hanya dia membaca, tetapi dengan cara dia mendengar, melihat si pendongeng. Lalu yang kedua ada merangkai gambar menjadi cerita. Jadi kita sebagai guru harus memperkenalkan gambar. Contohnya seperti gambar museum atau gambar gunung. Lalu si anak tersebut disuruh merangkai cerita dari gunung tersebut. Jadi di dalam gambar tersebut dia dapat merangkai kata-kata sendiri untuk memahami yang namanya literasi cerita. Di buku ini juga tidak hanya mengenalkan literasi kepada anak yang biasa aja ya, diartikan sempurna. Tetapi di buku ini juga kita dapat memahami emosi untuk membantu pengolahan diri murid yang berkebutuhan khusus, di mana sasaran utama guru yang ingin dicapai adalah anak, agar murid yang berkebutuhan khusus mengetahui emosi dia sendiri. Untuk murid yang berkebutuhan khusus agar mampu dalam mengelola emosinya, yaitu kita sebagai guru mengajaknya untuk mengenali berbagai jenis emosi yang perlu ia ketahui. Gimana caranya? Yaitu yang pertama yaitu kita sebagai guru mengenalkan nama-nama jenis emosi kepada anak.
Setelah kita mengenalkan nama-nama jenis emosi kepada anak, lalu kita mengajak mereka untuk membaca atau satu artikel mengenai 6 emosi dasar, atau menonton jenis-jenis emosi. Setelah itu kita mengajak mereka juga untuk memeriksa kembali apa jenis emosi yang ada di diri dia sendiri itu. Terus yang terakhir kita menugaskan kepada satu orang anak masing-masing untuk berhadapan kepada temannya, bertanya apa emosi dia agar mereka tahu bahwa jenis emosi apa yang mereka ketahui. Tetapi di buku ini juga nyatanya tidak semudah yang kita baca ya atau kita dengar untuk mengajarkan anak yang berkebutuhan khusus. Karena anak yang berkebutuhan khusus itu harus yang namanya berdamping atau butuh bantuan, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi di buku ini juga setelah kita harus memahami jenis emosi anak yang berkebutuhan khusus, nyatanya anak yang berkebutuhan khusus ini tidak mampu mengenali jenis emosi dia sendiri. Jadi agak sulit ya teman-teman agar kita memperkenalkan yang namanya literasi kepada anak yang berkebutuhan khusus. Segitu aja ya teman-teman yang dapat saya review buku ini. Semoga teman-teman dapat mengerti yang saya review, dan saya mengajak kepada teman-teman agar membaca literasi menggerakkan negeri ini ya. Jadi setelah saya membaca buku ini, saya juga dapat banyak ilmu yang dapat saya dapat agar kita dapat mengetahui bahwa anak tersebut harus mencintai yang namanya literasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.